Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Bapak Eko Setiawan SPDI dengan Mapel Pendidikan Agama Islam. Sekarang kita melanjutkan materi yang minggu lalu di bab 1 semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Minggu lalu kita sudah sampai tentang kiamat kubro dan sugro ya. Nah, kita melanjutkan materinya. Kita perhatikan anak-anakku sekalian. Di sini dalam di hari akhir itu ya, nah, setelah kiamat ada periode hari akhir. Nah, itu di yang B ya. Setelah alam semesta ini hancur total, kehidupan manusia atau makhluk Allah berakhir. Nah, mulailah manusia menjalani tahap kehidupan yang baru. Proses menuju alam bako. Nah, alam bako itu alam apa? Alam akhirat. Nah, di sini yang pertama adalah yaumul ba'ats. Sudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini dalam proses kebangkitan seluruh makhluk dari alam kubur. Nah, dalam firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 6, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah, semuanya selalu diberikannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah mengumpulkannya, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Dalam Yaumul Ba'ats itu apa sih? Yaumul Ba'ats ini adalah tempat ya seperti kehidupan dengan koridor pembalasan. Nah, pembalasan apa yang kita sudah dapatkan di dunia antara amal baik dan amal buruk. Selanjutnya yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu adalah berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kemudian semua manusia digiring ke tempat luas padang mahsyar, tempat berkumpulnya. Jadi dijelaskan dalam surat Al-Kahf ayat 47. Yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi Yaumul Mahsyar ini adalah ya, diibaratkan kalau kita di dunia ini melihat tanah yang lapang, di lapangan dikata dikumpulkan. Nah, di situ terlihat nantinya apabila kita hidup di dunia itu banyak beramal dan banyak berbuat dosa. Para ulama banyak mengatakan kalau kita banyak amalnya, muka kita ini cerah seperti sinar. Apabila kita banyak dosanya, muka kita gelap seperti hajar aswad. Tidak ada cahaya sama sekali. Dan di situ juga para ulama banyak mengatakan juga langkap matahari itu cuman sejengkal di atas kita. Di situ orang sibuk ingin mencari syafaat. Di situ hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaatnya. Selanjutnya buku catatan. Manusia dalam mahsyar mempunyai buku catatan, kitab perjalanan hidup yang sesuai catatan malaikat raqib dan atid. Ketika catatan ini berisi semua perbuatan manusia sewaktu hidup di dunia. Nah, dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 49 ini, dan diletakkan kitab selalu akan kamu lihat orang-orang yang bersalah kekuatan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang sekecil dan tidak pula besar, melainkan ia catat semuanya, mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu akan menganiaya seorang pun, tidak akan menganiaya seorang pun.
dalam kehidupan nanti akan dibuka buku kita yang sudah tertulis apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Selanjutnya yaumul hisab dan mizan. Hisab itu hitungan, mizan itu timbangan. Nah, amal perbuatan kita ditimbang berat yang mana dengan timbangan amal pastinya. Ketika Allah melihatkan semua amalan akhirat untuk dihisab segala dosa besar dan kecil, hitung dengan sesama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Jadi semua anggota tubuh kita ini akan bersaksi kepada Allah. Di hadapan Allah tidak ada satupun yang akan tertinggal. Pada hari itu lidah, tangan, kaki masing-masing menjadi saksi dan perbuatan yang telah mereka jalankan. Nah, itu sudah tertulis dalam surat An-Nur ayat 24. Tahapan selanjutnya mizan, yaitu timbangan yang adil berisi kebijakan dan kebajikan dan kejahatan itu ditimbang. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah. Dan kami letakkan timbangan yang tepat adil pada hari kiamat. Dan tidak ada orang pun rugi walau sedikit, dan jika amalan itu hanya sebesar zarah. Zarah itu adalah biji yang kecil, ya pasti kita diberikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 47. Selanjutnya asyira. Asyira itu adalah jembatan, Shiratul Mustaqim, jembatan. Pernah dengar ya? Sirat besarnya itu adalah rambut dibelah 7. Nah, itu ada sirat. Di sini dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, terbentanglah jembatan sirat di antara dua tepi neraka jahanam. Jadi melalui, kalau memang kita banyak amalan, mudah untuk melalui Shiratul Mustaqim itu. Kalau kita banyak dosanya, ya tersemplung, terjerumus di neraka jahanam. Dan selanjutnya adalah yaumul jaza. Yaumul jaza itu apa sih? Yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah. Jaza, balasan yang diterima yang sesuai dengan amalan selama kita hidup di dunia ini. Dalam surat Al-Mu'min ayat 17 dijelaskan, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun yang dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, selanjutnya balasan perbuatan baik dengan surga, dan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 24 dan Waqiah ayat 8 sampai 40. Di situ keindahan-keindahan sebuah surga dan keterangan kekerasan siksanya siksaan kubur itu dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ghasyiyah ayat 4 sampai 7. Nah, memasuki api yang sangat panas neraka itu, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri dan tidak mengembukkan, dan tidak pula menghilangkan lapar. Nah, itu adalah akhir dari sebuah kehidupan setelah hari akhir atau kiamat kubur itu datang. Jadi anak-anakku sekalian, hikmah dari apa yang kita pelajari tentang hari akhir itu adalah kita selalu mengingat kematian. Kita selalu mengingat kepada Allah bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan kekal. Kita punya potret kehidupan setelah dunia ini. Jadi tingkatkanlah ketakwaan kita, mendekatkanlah diri kepada Allah. Jangan lupa tinggalkan sholat. Sholat itu adalah sebuah pintu untuk kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa hakikat ya beriman kepada hari akhir. Yang
keempat juga ada hikmah dari beriman kepada hari akhir, munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan, menyejukkan dan mengembirakan hati, senantiasa tentram, cinta, ketaatan kepada Allah, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, menjauhkan dari segala asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia dengan di akhirat. Nah, itu saja pertemuan kali ini untuk bab 1 akhir. Setelah itu bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan atau komen juga ya, bisa komen di bawahnya. Kalau ingin mudah untuk mendapatkan materi-materi dari saya untuk khususnya kelas 12 ini, untuk kalian belajar agamanya, silahkan subscribe bisa ya. Itu saja dari saya. Akhirul kalam, usikum nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.